Rat artinya jagat, jagat raya seisinya. Tu artinya tunggal. Jadi jagat raya seisinya ini di bawah kekuasaan Sang Maha Tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat Maha Rahman, Maha Rohim. Orang Jawa, Romo, Nggih. itu kan tak lepas dari sosok Kanjeng Ratu Kidul, nggih. Nah, seberapa peran penting Kanjeng Ratu Kidul terhadap kepemimpinan Nusantara, Romo? Soalnya Bung Karno pernah mengatakan, jika kamu menjadi seorang pemimpin, kamu harus bisa menjadikan Kanjeng Ratu itu sebagai pendamping. Nah, maksudnya apa begitu? Jadi pertanyaannya, pitakonipun atau pertanyaannya, seorang pemimpin itu harus bisa berdampingan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Ngaten nggih. Ngaten. Jadi Ratu Kidul itu yang dimaksudkan oleh Pak Karno bukan sosok wanita cantik penguasa laut pantai selatan. Tidak seperti itu. Karena yang berdampingan langsung dengan Sang Kanjeng Ratu itu hanya orang-orang tertentu, trah dari Panembahan Senopati ing Ngalogo. Jadi sedangkan pemimpin negara tidak semuanya trah dalam gitu. Maka yang disampaikan oleh Presiden RI pertama Insinyur Soekarno itu hanya merupakan lambang. Rat artinya jagat, jagat raya seisinya. Tu artinya tunggal. Jadi jagat raya seisinya ini di bawah kekuasaan Sang Maha Tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat Maha Rahman, Maha Rohim. Pemimpin ini harus mempunyai sifat yang adil, maha asih dan penyayang kepada semua kawulanya, semua rakyatnya, tanpa pandang bulu si miskin dan si kaya. Hukum harus ditegakkan, yang salah harus diadili, yang benar mendapatkan pahala atau ganjaran. Itu mengenai ratu. Sekarang Samudra Kidul. Samudra itu luasnya seakan tanpa tepi. Di dalam samudra ini berbagai jenis hewan air, mulai dari ikan yang lemah sampai ikan yang paling kuat. Begitu pula dengan negara yang dihuni tidak mayoritas orang kaya, orang berpangkat, tapi di situ juga ada banyak para miskin, para duafa yang juga butuh perlindungan, butuh ditempatkan, butuh diayomi. Kemudian samudra ini juga tidak hanya untuk ikan saja, juga ada sampah dan juga ada air-air dari hulu yang mengalir. Maka yang dimaksudkan adalah yang dimaksudkan
jika menjadi pemimpin jadi pemimpin harus bisa berdampingan dengan Ratu Kidul, artinya jika memimpin suatu negara itu harus mempunyai jiwa yang besar, tidak hanya membela kaum lemah, namun juga menjadi pengayom yang lainnya. Jadi jangan hanya yang koncone dewi, keluargane dewi, pejabatnya, menterinya saja yang diayomi, rakyat-rakyat para duafa juga butuh diayomi. Begitu pula samudra ini luasnya tanpa tepi, banyak sungai, aliran sungai dari mana saja yang akhirnya bermuara ke pantai laut, ini harus juga diterima. Artinya apa? Negara-negara berkesemakmuran bisa menyatu, menjadi satu, menjadi sahabat, menjadi teman, membaur, saling mengisi dalam setiap kekurangan. Demikian artinya, Mas. Tadi di pembahasan awal Romo mengatakan bahwa orang yang menjadi pemimpin itu kan tidak harus dari keturunan ningrat. Betul. Meskipun orang kecil, gitu, meskipun anaknya petani, gitu, anaknya pejabat, gitu kan, itu kan tidak harus seperti itu, gitu. Dan semua itu kan harus memiliki wahyu, gitu. Jadi intinya kedunungan ratu, gitu. Nah, ciri-ciri seseorang yang kedunungan wahyu ratu itu seperti apa, Rom? Orang yang kedunungan wahyuning ratu, setiap kalimatnya ini bisa menyejukkan hati, tidak jumawa, dan energi yang tampak di luar itu cahayanya menyinarkan suatu cahaya yang teduh, yang adem. Contoh seperti para pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana Pak Soekarno, bagaimana Pak Harto. Di zaman-zaman yang modern ini kita bisa melihat tatapan matanya, walaupun beliau sudah tidak ada. Begitu pula dengan Gus Dur dan Bu Mega, Pak B.J. Habibie. Nah, ini yang bisa dikatakan sebagai wahyu alian. Artinya wahyu alian itu tidak mempunyai kantong wahyu kedaton. Kurang bijak apa Mbah Kyai Abdul Rahman Wahid? Beliau seorang kiai yang karismatik dan setiap sabdanya menjadi kenyataan. Setiap kalimatnya menjadi panutan. Namun karena beliau tidak kedunungan wahyuning kedaton, maka ya ngilang gitu. Tidak ubahnya kalau di pewayangan Gus Dur itu Resi Bisma. Beliau mempunyai hak waris untuk suatu kerajaan, tapi tidak ditempatinya itu. Nah, beda dengan Gus Dur, Pak Jokowi, dia begitu adem dalam setiap kalimatnya, seperti di kalimat yang lalu saya sampaikan, beliau ini tidak pernah membalas orang yang menyakitinya. Seolah Pak Jokowi ini mengikuti
petuah para bini sepuh, jika kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Nah, tanpa harus berbalas untuk menyakiti, biarlah Tuhan sendiri yang nanti akan menghukumnya. Gus Dur itu kan termasuk salah satu kiai yang karismatik. Betul. Dengan sabda-sabdanya yang terbukti. Betul. Prabu Joyoboyo, gitu. Yeah. Beliau juga seorang peramal yang sangat ulung, gitu. Bahkan ramalan-ramalan yang dari Prabu Joyoboyo itu sampai sekarang masih dan terbukti. Yang menjadikan seseorang sabdanya itu terbukti, gitu Romo. Ramalannya itu terbukti itu apa, Romo? Orang jika sudah winong wong, orang yang sudah winong, orang yang sudah mendapatkan wahyu sejati. Jadi orang kembali jadi orang gitu loh ya. Wong tenanan, orang wong-wongan. Itu apa yang menjadi sabdanya senantiasa laksana sabda Tuhan. Laksana sabda ilahi. Jadi kalau penjenengan tadi bertanya Gus Dur, bagaimana seorang Gus Dur yang kita bisa melihat sendiri, beliau jalan pun dituntun, ya kan? Namun dia bisa melihat alam terang. Beliau bisa mengatakan apa yang akan terjadi kelak. Saya masih ingat betul sebelum terjadi kalau DPR dikatakan kanak-kanak seperti anak TK, ternyata benar. Faktanya seperti itu. Iya. Apa yang dikatakan Gus Dur itu kalau kita mengupas itu banyak sekali. Salah satu yang barusan terjadi ini juga tidak lepas yang terjadi ini Pilpres ini tidak terlepas dari sabdanya Gus Dur. Betul. Prabowo ini bisa jadi presiden nanti di usia tua. Loh, wis usia senja tenan dadi tenan itu. Nggih. Jadi hal semacam itu tadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang sabdanya mandi, setiap ucapannya bisa tembus, nek wong Jawa ngarani sabdane iso numusi, sabda dadi. Ini karena winong wong. Jadi selain orang tersebut ahli tirakat, memang apa yang dikehendaki selalu mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Tuhan yang Maha Esa. Berarti intinya orang itu nggak sembarang orang gitu mungkin yang bisa mempunyai ilmu sabda dadi. Oh nggih to Mas, nggih. Walaupun orang itu gentur tapanya, tapi jika dia dalam hatinya masih terbesit rasa kekotoran dan kekufuran, tidak akan direstui atau tidak akan diijabah setiap kalimatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin yang terakhir Romo pertanyaan gitu. Pesan-pesan dari Romo Edi supaya kita dan teman-teman ini terbebas atau selamat dari yang namanya sabda alam gitu. Barusan tadi kan terjadi gempa gitu. Saudara-saudara kita yang di Demak, Kudus, Semarang itu kan terkena musibah banjir gitu Romo nggih. Monggo Romo pesan terakhir Romo. Nggih.
Lindu jroning wulan poso, sayekti hamung pamecuting diri. Saka Gusti Maha Agung tumrap para kawula, aja kendhat anggenira sumuyut, dodo marang laku reki, murih slamet dunya swarga. Lindu atau gempa bumi yang terjadi di bulan puasa ini sesungguhnya teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada semua umatnya agar tetap waspada dan selalu bersujud ke hadapannya, karena ini sudah menjadi kehendak alam agar kita semua terselamatkan dari mara bahaya, baik bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat nanti. Mekaten, Mas. Oke, terima kasih Romo Edi. Mudah-mudahan obrolan pada sore hari ini menjadi manfaat dan wawasan buat kita semua, Romo G. Salam rahayu, Romo. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.